Ini namanya kateter Foley kateter ya, atau nelaton kateter katanya, karena memang bahannya bahan dari apa namanya nih, kayak karet lentur ya. Kemudian ini yang 2 jalur Foley kateter kita menyebutnya ya, 2 jalur. Padahal sama juga Foley kateter, cuma karena ini 2 jalur orang menyebutnya Foley kateter ya. Atau kalau di rumah sakit biasanya kalau di ruang perawatan namanya DC, dower kateter, bukan doer ya. Dower kateter ya. Tadi ukurannya ada di mana? Ada di bagian ini. Kebetulan ini tertutup ya. Atau di sini ya. Nah ini kalau di sini biasanya, atau ini kemasannya kemasan baru atau memang baru tapi ya, karena biasanya kalau udah dipakai di lab dikemas lagi. Kalau yang baru dalamnya masih ada plastiknya juga gitu. Ini kayaknya udah kemasan lagi gitu ya, udah dipakai. Oke ya, nomornya di sini ya. Ini nomor 18 ya. Ada nomor, ada di sana 30 ml atau 30 cc. Nomor adalah menyatakan besarnya diameter kateter. Yang 30 cc adalah untuk membentuk balon. Ya, untuk membentuk balon ya. Kalau di kemasan ada di sini. Ini ada tapi kecil sekali ya. Oh, bukan ini malah. Ada nomornya 16 di sini. Kecil sekali ya. Biasanya ini besar ya kalau kemasannya bukan begini ya. Nomor dan berapa cc untuk membentuk balon ya. Kemudian apa bedanya? Tadi kateter yang ini 2 jalur, yang ini namanya kateter 3-way karena 3 jalur ya. Kalau ini fungsinya biasanya untuk pemasangan kateter biasa pada pasien-pasien yang mengalami kesulitan untuk berkemih sendiri ya, kesulitan untuk berkemih sendiri dengan berbagai kondisi ya. Oke. Ini yang ada warnanya seperti ini yang untuk membentuk balon. Sama ini juga ya. Kemudian yang satunya lagi kalau yang 2 jalur atau Foley kateter, ini untuk urin bag. Ini disebut dengan urin bag. Ya. Ini ujungnya nanti kita sambungkan dengan kateter. Ya. Kemudian kalau yang 3-way ya, satunya lagi adalah untuk irigasi. Nah, biasanya di rumah sakit yang sering dipakai untuk drainase kateter atau irigasi kateter adalah dengan kateter 3-way. Tetapi tidak menutup kemungkinan, kadang-kadang gimana dokternya ya, kita menggunakan yang 2 jalur atau Foley kateter tapi yang ukurannya cukup besar. Oke, ya itu untuk kateter. Kemudian kondisi kateter steril dalamnya ya. Kalau yang dipegang ini bersih. Jadi salah kalau Anda simpan ini Bu, kan steril Bu. Jangan disimpan di sini, tapi di luar. Kalau mau dikatakan steril, buka dulu. Ini ada tanda bukaannya ya. Buka dulu, baru nanti Anda ambil dengan korentang. Ya. Nanti kita coba buka ya. Kayaknya ini sudah kemasan ini lagi udah dipakai ya. Ya, itu mungkin untuk kateter. Sementara indikasi pemasangan kateter pada pasien apa saja? Masih ingat nggak dulu? Indikasi itu pada pasien apa saja dilakukan pemasangan kateter? Pasien stroke ya, pasien stroke yang memang mengalami gangguan mobilisasi dan tidak bisa BAK sendiri. Oke. Ada lagi? Ibu yang mau melahirkan? Iya. Ya, infartu. Ya, tapi biasanya sifatnya sementara. Kalau sudah dikeluarkan urinnya, ya berarti dilepas lagi. Ada lagi? Kalau pasien yang nggak Ya. ISK. ISK, tidak semua ISK ya. ISK-nya mungkin yang mengalami gangguan berkemih. Ya. Ya, siapa? Yang pasien tidak sadar. Oke, pasien yang tidak sadarkan diri, ya.
pasien persiapan operasi, terutama operasi di saluran kemih. Ya, itu beberapa indikasi pada pemasangan kateter. Nanti mohon diingatkan si pennya, Ibu memang belum masuk konsep ini. Baru 2C kalau nggak salah yang sudah masuk ya. 2A, 2B belum. Ya, Ibu punya hutang 2 kali sebenarnya di masing-masing kelas ya. Oke, itu indikasinya. Kemudian tujuannya apa? Membantu pasien yang tidak bisa BAK sendiri. Kemudian untuk persiapan operasi tadi ya. Kemudian apa lagi? Menyediakan urin untuk pemeriksaan. Ya, entah itu pemeriksaan apa misalnya pH urin, berat jenis urin, kemudian jumlah urin dalam 1 hari atau 24 jam ya. Oke. Ya, itu beberapa tujuannya. Alatnya untuk pemasangan kateter beda dengan drainase kateter. Kalau yang drainase kateter Ibu sudah share di situ ya. Alatnya lebih sederhana ya. Apa saja alatnya? Baki, alas baki, handphone bersih 1 pasang, sedang, split 50 cc, NaCl 49%, bengkok 2 pengalas, plaster, putih plaster, baskom atau MB12, klep arteri, betadine juga diperlukan. Ya, berarti ini nggak usah sebenarnya kalau mau hanya drainase kateter, cuma tadinya itu mau praktek pemasangan kateter, tapi pada nggak ada yang gimana ceritanya. Ibu ceritakan saja ya, ceritakan saja. Tapi nggak lengkap ini. Salah ya. Nanti yang kelompok 3 setelah ini ya minta menyiapkan alatnya untuk drainase kateter dan pemasangan kateter ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Nanti alatnya Anda lihat lagi pada apa di konsep pemasangan kateter tingkat 1 ya. Ya, apa aja tuh? Ada kateter, kemudian kalau di bak instrumen yang steril, jeli, betadine, pinset anatomi 1, kasa. Ya, secukupnya biasanya 3-4 cukup ya. Oke, ini ya yang ada di bak instrumen ya steril ya. Yang di luar ada berarti betadine dan jeli tadi masih dibawa biasanya ya. Bengkok 2, kemudian squid yang 10 cc, bukan yang ini ya kalau untuk pemasangan kateter ya. Kemudian apa lagi? NaCl 0,9% ya. Iya. Kenapa sih harus pakai 0,9? Awas ya ada pengecohnya ya. Nanti di lab itu pada saat ujian ada NaCl 0,45%. Dulu udah pernah dibahas dengan Bu Erna konsep keseimbangan cairan. Ada yang masih ingat kenapa harus NaCl 0,9%? Kalau ini NS berarti normal salin. Karena ini termasuk cairan isotonis, cairan yang sama dengan cairan tubuh. Kalau yang 0,45 biasanya lebih pekat ya. Jadi disebut dengan cairan isotonis, cairan yang sama dengan cairan tubuh, sehingga yang digunakan adalah ini ya. Oke, kalau kita di pengalas, gunting dan plester mudah ya. Sama koretan mungkin ya yang belumnya. Karena alatnya nggak lengkap, jadi nanti Ibu sambil menjelaskan sambil kalau ada yang dipraktekkan mungkin ya. Oke, kemudian setelah alatnya siap, kalau Anda pasang sendiri berarti ini harus disiapkan sebelum Anda pasang. Cara bukanya seperti ini. Ya, apalagi yang ada panahnya. Nah, kalau yang Ibu temukan biasanya, nah ini udah kemasan ini ya. Biasanya ini masih ada plastiknya, plastik dalamnya. Jadi bisa kita ambil lagi, masih steril ya. Kemudian di plastik dalam itu ada seperti garis putus-putus, itu untuk memudahkan kita merobek. Ya, baru diambil, masukkan ke bak instrumen dengan menggunakan koretan. Gitu ya. Jadi kalau begini kan mau nganunya dengan apa ya? Gitu ya. Ini kan misalnya koretan ketika tarik, nah ini masukkan ke sini. Gitu ya. Oke. Kalau berdua enak, yang satu udah pakai
bersih gitu ya. Nah kalau sendiri harus nyiapin dulu yang steril. Oke, alat sudah siap misalnya untuk memasang kateter ya. Kemudian komunikasi dengan pasien. Kalau di format ujian selalu dibuatnya sama. Di sana ada pra-interaksi, ada 4 poin. Apa aja tuh? Salam terapeutik, pra-interaksi. Salam terapeutik, evaluasi validasi, kontrak, ya, 4 poin itu harus Anda penuhi. Sama di drainase kateter juga nanti seperti itu. Salam terapeutik berarti Anda melakukan salam kepada pasien, nyata selamat pagi, assalamualaikum ya. Kemudian evaluasi validasi berarti memvalidasi data ya. Mulai dari bisa Anda memperkenalkan diri. Saya Suster Mulyanti, saya akan merawat Bapak dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya. Kemudian apakah benar ini pasien sahabat Ibu Hera? Ya, Ibu Hera yang dari Pandeglang? Benar. Oke, ya jadi meyakinkan seperti itu. Kenapa harus diyakinkan alamatnya juga? Karena mungkin ada 2 pasien yang sama namanya tapi beda alamatnya, beda indikasinya. Ya, jangan dikira ini sepele ya. Dulu pernah ada mahasiswa ngasih injeksi insulin ya di pasien yang salah. Jadi memang kebetulan ada 2 pasien yang namanya sama tapi satunya DM, satunya tidak. Yang DM nggak dikasih injeksi insulin, yang tidak DM dikasih injeksi insulin. Yang dikasih injeksi insulin dia hipoglikemi. Kalau hipoglikemi, kadar gula darahnya turun. Wah itu udah gemeteran, makanya udah melotot-melotot gitu ya. Yang DM ya harusnya 30 menit sebelum makan dikasih injeksi insulin. Ini enggak, dia makan aja enak ya. Hiperglikemi, naik lagi darahnya. Kebalik. Fatal ya, itu pernah terjadi. Ya diceritakan oleh pembimbing lahan, Bu, mahasiswanya gimana sih? Harusnya nanya dulu gitu ya. Ternyata memang nggak nanya dulu ya. Oke, jadi tadi ya evaluasi validasi itu mulai dari kita memperkenalkan diri, kemudian yakinkan pasien yang benar, kemudian data-datanya benar ya. Kalau yang pemasangan kateter berarti apa? Pasiennya tidak bisa BAK ya. Ibu Hera benar, Ibu atau ditanya ya, Ibu apa yang dikeluhkan saat ini? Sakit perut bagian bawah misalnya ya. Kenapa Ibu? Tahu nggak bisa kencing misalnya ya. Oke, ya itu mau validasi data ya. Baik Ibu, karena sesuai dengan kondisi Ibu saat ini, maka saya akan membantu mengeluarkan kencing Ibu. Nggak apa-apa ya, karena kalau memang ke pasien yang tingkat pendidikannya mungkin hanya lulus SD, nggak tahu urin ya, taunya kencing ya, untuk mengeluarkan kencing Ibu ya. Maka saya akan membantu Ibu dengan cara memasang selang. Itu sudah mulai penjelasan prosedur ya. Masang selang, nanti selangnya akan masuk ke kemaluan Ibu ya. Ini memang agak sakit Bu, jangan dibohongi ya. Enggak sakit kok Bu gitu ya, padahal memang sakit ya. Oke, ya ini memang agak sakit Bu, tapi ini demi kesehatan Ibu. Gimana? Ibu bersedia? Bersedia. Ya, oke, kalau bersedia ya kita sudah tanyakan, baru kita kontrak waktu. Nanti waktunya kira-kira 10 sampai 15 menit. Baik Ibu, boleh istirahat dulu. Saya mau menyiapkan alat dulu ya Bu ya. Alatnya sudah, dekatkan. Cuci tangan dengan berapa langkah? 6. Nah, pas ujian harus hafal ya. Kemarin yang berapa kelompok gitu ya, lama juga ya. Yang satu begini, terus ada yang begini, ada yang begini. Ya, silakan nanti belajar lagi untuk cuci tangan. Cuci tangan, kemudian jaga privasi Pasien. ya dengan cara apa? Menutup Nah, kalau kebetulan ada di praktek di ruang kelas 1 atau VIP misalnya atau kelas utama, Bu sekarangnya nggak ada ya, karena emang satu kamar satu pasien, tutup pintu, jendela biasanya juga ya, yang seperti ini harus ditutup korden. Oke, sudah. Kemudian kita pakai handscoon bersih ya, handscoon bersih dipakai ya. Maka nanti untuk praktek handscoon yang steril ya. Oke, pakai handscoon bersih, kemudian atur posisi pasien. Gimana ngaturnya?
Gimana tuh? Itu tidur. Nah, terus supinasi terus? Terus tergantung pasien, kalau cowok cuma supinasi, terus kalau cewek itu posisinya bergerak. Oke, ya. Kalau laki-laki kaki boleh lurus, boleh ditekuk. Ya, karena mudah menemukan meatus uretranya, lubang uretranya gampang kalau laki-laki seperti ini ya. Iya. Kalau perempuan tekuk kedua kakinya agak dibuka seperti yang mau melahirkan. Iya. Namanya dorsal recumbens. Ya, dibuka. Oke. Jadi sebelum mengatur posisi pasien sebenarnya kita buka pakaian bawahnya dulu ya. Kemudian selimutnya tetap kita jaga untuk menjaga privasi pasien ya. Agak repot mungkin ya. Oke. Nanti ditanyakan, Bapak nanti ini pakaiannya mau dipakai lagi apa enggak gitu ya. Ada yang sudah dipakai selang, dia mau pakai lagi biasanya. Ya. Dan sudah diatur posisinya tadi ya. Kebetulan ini laki-laki jadi pada lurus. Nanti untuk laki-laki boleh menyimpan pengalasnya di samping. Di samping ya. Kalau perempuan berarti ini bisa di tengah ya. Iya. Di tengah. Kalau ini laki-laki ya. Samping kita sudah pakai handscoon bersih. Oke. Kita lihat ya, area genital kotor. Berarti harus kita bersihkan dulu ya. Ini dibuka. Anda pakai handscoon bersih ya. Kita nggak ada alat yang cerita jadinya ya. Ambil korentan, ambil pinset, simpan tangan kiri, simpan korentannya, oper pinsetnya, kemudian ambil kasa, celupkan ke betadine. Jadi di sini ada foam 2, isinya jelly dan betadine. Celupkan ke betadine kasanya. Kemudian tangan kiri memegang penis 90 derajat, tangan kanannya memoles ini. Sirkuler ya. Dari bawah. apa nih? Lubangnya ke bawah. Kan yang mau dipasang ini ya. Ke bawah. Ya. Oke, buang ke bengkok. Sorry tadi belum dekatkan bengkok ya. Iya. Dekatkan bengkok ya. Satu untuk tempat sampah, satu untuk menyimpan alat. Ya. Oke, buang. Alatnya pinsetnya simpan. Kemudian kita ganti handscoon. Handscoon apa? Steril. Steril. Tapi sebelum pakai hand steril, kita siapkan dulu apa tuh? NaCl, Sekuit yang 10 cc kita isi NaCl 0,9% atau boleh pakai aquabides. Lebih enak pakai aquabides. Karena mengisinya itu kan nggak cukup sekali, dia harus 30 cc ya. Oke, karena 10 cc kita ambil, kita siapkan di sini. Kalau aquabides kan atasnya bisa dibuka tuh, yang botol kecil itu kan putih, dibuka, siapkan aja di sini nggak apa-apa. Biar nanti kalau udah masuk 110 cc kita ambil lagi, tinggal ngambil ya. Oke, sudah ya. Pouring rate-nya ini ya. Ini kan bersih ya. Dibuka dulu boleh. Siapkan di sini. Ibu berikan contoh dulu ya. Siapkan di sini. Ini ada tutupnya warna biru kayak gini, warnanya sama senada dengan ini. Ya, yakinkan ini tertutup. Oke, sudah siap. Kita gunakan handscoon steril. Sayangnya tidak disiapkan. Ya. Kalau handscoon steril cara bukanya juga ada caranya ya. Iya. Biasanya kemasannya gimana? Nih. Nih ya, gitu ya. Itu. Itu nanti di itu plastik lagi. Bukanya hampir sama dengan tadi ini, ada tandanya. Jadi tinggal buka. Biasanya bagian sisi ini satu buka. Nanti itu sudah terbuka begini. Kemudian dalamnya sudah ada label L dan R. Left, R berarti right, L-nya left, kanan kiri. Jadi nggak akan ketukar ya. Buka, kemudian seperti ini ya. Tinggal kalau yang ini kita boleh bersentuhan dengan handscoon ini, ya, yang bagian dalam ya. Sorry, karena bukan yang steril ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian ini steril, berarti ketemu dengan steril. Iya. Ya, ini yang tidak steril. Kita masukkan.
Yang kanan usahakan untuk bekerja. Jadi kita pegang ini. Yang kiri ini siap menghubungkan, berarti nanti jadi on ya. Ini dibuka dulu, ya, baru dihubungkan tanpa menyentuh yang tangan kanan. Oke, sudah ya. Ini masih steril, ini bersih. Kemudian ini memegang penis 90 derajat, ya, baru dimasukkan. Ya, masukkan ke lubangnya. Ya, kemudian sambil meminta pasien untuk Tarik nafas. ya, Pak, mau dipasang ya? Tadi ibu ya, sekarang bapak ya. Ya, mau dipasang selangnya Pak ya. Bapak relax, jangan ditahan ya Pak ya. Oke ya, maaf ya, ibu makan ya. Oke, masuk ya. Ya, tarik nafas Pak. Oke, tarik nafas ya. Bapak jangan tahan Pak ya. Oke ya. Ya, oke. Pinter ya Bapak. Dikit lagi Pak, dikit lagi. Ya, kalau kita lihat pasiennya agak kesakitan, meringis ya, kita berhenti dulu. Ya, mulai lagi ya pelan-pelan. Oke, Bapak dikit lagi loh Pak, pinter Pak. Ya, ya. Kalau laki-laki biasanya sampai ujung ini. Aduh ya Allah, panjang banget ini. Ya, karena memang panjang ureteranya ya. Oke, kemudian kita pertahankan seperti ini, tangan kiri ibu lihat ini ya. Jadi kalau ini sudah begini nih, pegang begini ya, karena nanti kalau dilepas ini akan lepas sendiri. Licin. Iya, licin dan memang nanti akan lepas sendiri. Anda masukin lagi nanti repot ya. Iya. Yang tadi squid berisi aqua bides tadi sudah ada di sini, kita masukkan ke sini, ke yang membentuk balon. Iya. Sayangnya tidak ada. Kalau ada bisa dipraktekkan ya. Jadi ini kalau bahannya kayak gini, keras gini ya, ini tanpa jarum. Ya, jarumnya dilepas dulu, kemudian masukkan, jadi putar, masukin, balonnya akan terbentuk di sini. Enggak dibentuk balonnya, ada di sini. Berarti baru berapa? 10 cc ya. Kita ambil lagi, makanya pakai aqua bides ya, cepet ya. Tanpa jarum pun dia dari yang dibolongin itu kita tinggal tarik, masukin lagi sampai 30 cc baru ditarik. Karena di sini membentuk balon, jadi nanti ini kalau ini leher kandung kemih seperti ini. Berarti ada tahanan ya, sudah membentuk balon karena dia nggak akan lepas. Oke, sudah ya. Kalau sudah, tinggal Anda rapihkan ya. Sebenarnya tadi pada saat Anda masukkan selangnya, Anda sambil lihat ya. Biasanya kalau memang masuk kandung kemih akan keluar urin. Ya, Bu, kalau nggak keluar urin gimana Bu? Coba lagi. Hah? Enggak. Biasanya sambil kita tekan bagian suprapubis. Kalau pasien-pasien yang memang tidak minum ya kosong biasanya ya. Tapi kalau biasanya kebanyakan memang yang kita pasang kateter bermasalah dengan tidak bisa BAK ya. Sehingga pada saat kita pasang bisa langsung keluar. Ya, oke, sudah ya. Kemudian nanti ini digantung. Kebetulan nggak ada gantungannya, bisa pakai kasa ya. Ini dilubangi dulu, ini dilubangi. Boleh kita gunakan ini ya. Nah, kasanya dipilih, masukkan ya. Kemudian dua-duanya gantung. Pada saat menggantung yang ada tulisannya seperti ini ada di bagian depan, sehingga kita bisa tahu oh udah 500 cc misalnya. Oh ini kok urinnya bercampur darah misalnya ya, gitu. Pastikan ini tertutup. Ya, kalau ini gampang ya. Yang ada model satu lagi tertutup dan bukanya bikin bingung gitu. Kalau ini gampang, tinggal dibuka seperti ini. Sorry, ini tinggal muter ya, nggak dibuka gitu ya. Karena macam-macam urin bagnya gitu. Ini sudah membuka, nanti tinggal. Oke, sudah. Ini kita plester. Yang di plester biasanya bukan kateternya ya, tapi selang urin bag yang sini di atas paha. Di atas paha. Kenapa di atas paha? Kalau di bawah dia akan terjepit dan akan menghambat aliran urin. Ya, ini tergantung di atas paha. Tinggal Anda rapihkan saja ya.
rapikan alat, rapikan pasien, kemudian cuci tangan, ya, baru Anda terminasi dengan pasien. Ya, di sana ada evaluasi ya. Apa saja yang dinilai evaluasi? Subjektif, objektif, informal, kontrak yang akan datang. Ayo, subjektif, objektif, rencana tindak lanjut dan kontrak yang akan datang. Itu 4 poin harus dipenuhi. Subjektif berarti menanyakan respon pasien. Bapak Hera gimana setelah dipasang selang Sakit bu. Ya sakit ya Pak ya. Ya nggak apa-apa ya Pak. Ini demi kesembuhan Bapak. Ya tadi saya lihat urin Bapak langsung keluar banyak Pak. Ya itu lihat Pak, langsung keluar setengah kantong ini. Itu sudah objektif ya. Tadi saya lihat urinnya sudah, berarti itu sudah objektif, menjelaskan hasil dari tindakan kita. Jadi objektif ini ada yang perlu dijelaskan, ada yang tidak. Ya, subjektif, subjektif respon pasien, objektif yang kita temukan datanya dari pasien. Kemudian kontrak yang akan datang berarti kita tinggal membuat kontrak dengan pasien. Bapak, tindakan pemasangan kateternya sudah selesai. Nanti jam berapa? Jam 1 misalnya. Jam 1 saya akan kembali lagi memberikan obat kepada Bapak. Ya. Sekarang Bapak boleh istirahat. Saya tinggal dulu ya Pak. Nanti kalau ada Bapak boleh pencet ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, salam lagi gitu ke pasien. Ya, itu mungkin untuk pemasangan kateter. Itu di tingkat 1 harusnya ya. Cuma kemarin karena kita daring, Ibu khawatir persepsinya berbeda-beda. Kelompok berikutnya sudah datang.